Engkau Juru selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau Juru selamatku,
Aku tak ditinggalkan, aku tak ditinggalkan Tuhan. Oh, Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Saat lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi salah satu rema dari pembacaan firman Tuhan yang saya lakukan. Lalu nanti pada bagian kedua saya akan melakukan pengulangan atas peringatan kondisi kerohanian ya. Jadi ketika saya sudah dapatkan akan berbagi rema yang mana hari ini, saya pikir pesan apa lagi ya yang mau disampaikan sebagai pesan tambahan gitu ya. Dan saya lihat-lihat Instagram, saya menyaksikan cuma judul dari salah seorang hamba Tuhan gitu ya, tentang kerohanian juga ya. Beliau berkata bahwa jangan menganggap sepele ya tentang kerohanian, kurang lebih seperti itu. Nah, saya akan bagikan dulu rema di awal. Saya baca di Yohanes 13 ya, dan rema yang saya mau bagikan adalah Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Yesus berkata seperti ini, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula lah kamu harus saling mengasihi. Ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ketika saya baca ayat ini, ya, kita kalau sudah terus bertumbuh dalam kerohanian, rema kita akan semakin dalam, ya, akan semakin bermakna, ya. Jadi apa yang membuat hati saya melonjak ketika ketika membaca ayat ini adalah bahwa penekanannya di ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jadi cara dunia memberikan label, ya, memberikan label kepada orang Kristen
adalah dari kasih-Nya. Firman Tuhan juga berkata bahwa yang terbesar daripada berbagai karunia, ya, kemudian dari bahasa roh, gitu ya, dari berbagai karunia, dari karunia-karunia rohani yang lain adalah kasih. Nah, kalau ada agama tertentu, mereka memberikan label kepada agama mereka adalah agama yang damai. Ya, kita berharap memang para pengikutnya mempraktekkan hal yang sama. Nah, kita orang Kristen di label dengan kasih. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jadi dari mana orang dunia, berbagai agama tahu bahwa kita ini adalah orang Kristen sejati, pengikut Yesus, dari kasih yang kita miliki. Ya, mulai dari lingkungan terkecil, mulai dari keluarga, persaudaraan, komunitas, dan juga kasih yang berdampak keluar. Ya, kita sudah tahu tentunya kasih itu sabar, murah hati, mengampuni, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak melakukan yang jahat terhadap sesamanya, gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau ketika saya renungkan gitu ya, andaikan saja saya berkata di dalam hati, andaikan saja tiap orang percaya sungguh-sungguh mengerti isi hati Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan. Setiap hari Roh Kudus mewahyukan atau memberikan rema yang berbeda-beda setiap hari. Makanya benar apa yang dituliskan di 2 Timotius itu, bahwa firman yang diilhamkan itu akan menuntun orang ke dalam kebenaran, mendidik orang dan memperbaiki kelakuan orang. Kalau dia sungguh-sungguh setiap hari, bahkan kalau seperti selayaknya dia makan 3 kali sehari, dia juga makan firman 3 kali sehari, dan sungguh-sungguh murni ingin mau mengetahui isi hati dan pikiran Tuhan dan menghidupinya, maka orang-orang Kristen seperti ini akan memberikan efek, memberikan dampak kepada dunia. Dari situ kita diketahui apakah kita orang Kristen sejati, pengikut Yesus sejati, dari kasih yang kita hidupi dan kita praktekkan, kita tularkan. Ayat ini sangat dalam di hati saya untuk saya terus belajar untuk memperbaiki segala sesuatu, termasuk hal yang paling besar, yaitu adalah kasih. Nanti bersamaan dengan video ini atau rekaman ini, saya akan bagikan juga video singkat terkait dengan praktek kasih, ya, kiranya belum terhapus dari histori tontonan saya gitu ya. Dan kita jangan lupa ini. Tetapi kalau kita lihat praktek-prakteknya, ya, praktek-prakteknya mulai dari, kalau saya pribadi, dari saudara-saudara gitu ya, dan orang-orang Kristen kita bisa saksikan praktek kasih bahkan dalam hubungan yang intim, yang dekat, seperti ayah dan ibu, suami istri dan anak-anak, ini tidak terlihat banyak. Nah, itu kenapa tadi saya katakan, andaikan saja ya setiap orang yang pergi ke gereja, setiap orang Kristen menghidupi firman setiap hari. Kita semuanya membaca firman, merenungkannya, menerima dengan sukacita, lalu terus belajar mempraktekkannya. Selain kita menyenangkan hati Tuhan, memuliakan hati Tuhan, orang akan lihat Yesus, dan itu yang akan menarik banyak orang kepada Tuhan. Tapi praktek ini yang sangat minim. Dan perintah baru yang Yesus sampaikan kepada para murid itu adalah
satu perintah yang dia sampaikan menjelang hari-hari terakhirnya. Jadi dia membasuh kaki para muridnya, kemudian menyediakan waktu untuk mempersiapkan mereka, termasuk memberikan pesan ini. Bahkan yang paling mengkhawatirkan gitu ya, saya nggak tahu sekarang karena saya nggak suka mengikuti video-video yang sifatnya destruktif, provokatif dari orang-orang yang menamakan dirinya pemberita Injil atau penginjil atau hamba Tuhan gitu ya di media sosial. Dulu kita sama-sama pernah saksikan itu, hamba Tuhan, oknum hamba Tuhan ini menjelekkan oknum hamba Tuhan itu gitu ya. Cobalah bayangkan, cobalah renungkan gitu ya, seorang yang harusnya pengajar, pemberi teladan, pemberita kebenaran, tetapi mempertontonkan, menunjukkan perilaku yang tidak mengasihi dengan mencemarkan denominasi tertentu, oknum hamba Tuhan tertentu, dan itu benar-benar tidak dihidupi. Itulah kenapa kalau kita renungkan ya di Matius 7 itu yang 21, 22, 23 gitu ya, sangat bisa diterima bahwa kekristenan seseorang, kekristenan KTP, ke gereja kelihatannya fanatik, bahkan pelayanan, kalau dia tidak menghidupi kasih Kristus, kasih Tuhan, maka Tuhan akan katakan kamu jahat. Semuanya akan menjadi sia-sia. Semakin hari kita mau semakin sempurna dalam banyak hal. Hari-hari yang Tuhan berikan bagi saya adalah hari-hari untuk belajar, untuk menyempurnakan segala sesuatunya, meningkatkan segala sesuatunya, termasuk dalam kasih. Kita hidupi ini. Dan kalau kita berbuat kasih, bisa dipastikan kita yang harus berkorban. Korban perasaan ketika harus kita melepaskan pengampunan. Ya, dirugikan dalam tanda kutip ya, ketika kita harus berbagi, ketika kita harus tetap bersikap baik kepada orang yang tidak baik kepada kita, menyangkali diri kita, keegoisan kita yang menjadi korban dalam tanda kutip. Tetapi seperti itulah yang ditujukan oleh Tuhan. Ini kan fakta yang memprihatinkan dalam praktek kekristenan. Mulai dari tadi saya katakan hubungan yang intim dalam satu keluarga yang dekat, ya, suami istri, ayah ibu dan anak yang misalnya bersaudara, ya, itu sangat mudah dan banyak ditemukan. Bahkan tadi saya katakan di dalam diri oknum hamba Tuhan tertentu. Dan itu sangat memprihatinkan. Dan jangan berbangga, kita berbangga karena udah melayani, namanya terkenal, tapi dia tidak menghidupi apa yang Tuhan mau. Dan kita harus menjadi waspada. Yang saya percaya, saya juga pernah lihat kesaksian sebagai konfirmasi. Seseorang yang pernah dia diberkati, tapi dia nggak punya kasih untuk orang lain. Demikian juga kan tertulis tentang orang kaya yang dalam kisah Lazarus itu. Ya. Sorry, agak kepotong tadi. Nah, demikian juga penyebab kenapa orang kaya itu berada di dalam alam maut. Karena dia tidak bisa memberikan perhatian, memberikan kasih bahkan untuk seorang Lazarus. Dan memang kasih itu bukan sekedar materi, sekedar pemberian, tapi juga perhatian dan waktu. Saya sendiri punya ponakan yang butuh perhatian gitu ya. Jadi dia agak lonely, butuh teman untuk ngobrol gitu ya. Nah, sekalipun dalam kesibukan ya, saya belajar bahkan berjuang gitu ya untuk sediakan dia waktu untuk mungkin telepon atau kasih pesan suara gitu ya. Saya nggak mau, jangan sampai saya kelihatannya sibuk melayani orang, tapi ponakan saya sendiri saya nggak tunjukkan kasih, walaupun nggak sempurna ya. Kadang-kadang kalau terlalu sibuk, saya khawatir saya malah
kelihatannya ketus untuk jawab gitu ya, saya kadang-kadang tidak angkat gitu ya. Nah, tetapi Tuhan yang menilai semuanya. Dari kasih kita, orang bisa lihat pembacaan Alkitab kita, karena kita adalah suratan yang terbuka. Ya, dan di sini juga saya tambahkan seperti tadi. Ya, ini juga saya renungkan beberapa hari yang lalu ya. Kalau kita perhatikan beberapa di antara kita yang kemudian undur gitu ya, yang beberapa hari juga, beberapa waktu yang lalu juga dalam sebuah RSSP saya pernah katakan, ini jangan-jangan di antara kita saja yang di MTRC gitu ya, gak usah di pemuritan, kita bahkan gak tahu apakah ini masih real gitu ya. Karena apa? Mungkin orangnya masih, nomornya masih bergabung di grup, tapi sebenarnya dia sudah mati rohani, udah suam-suam, udah gak bersemangat lagi. Nah, ketika saya beberapa hari yang lalu, saya sangat yakin mereka yang tersingkir, mereka yang kemudian menjadi undur adalah hanya mereka yang punya kerohanian yang biasa. Jadi jangan merasa biasa dengan kerohanian yang tanggung, karena semakin hari kata firman itu semakin sukar. Jadi kalau daya tahan kerohanian kita tidak bisa tidak kuat gitu ya, maka kita kecenderungan akan gagal, tidak mampu, tidak berhasil untuk melewati setiap kesukaran yang semakin tinggi intensitasnya gitu ya. Kalau saya ingat ya beberapa nama gitu ya, oh orang ini keluar, memang saya nggak heran karena kerohaniannya itu biasa dan cenderung stagnan. Nah, itu kenapa saya katakan penting untuk menjaga kerohanian. Semua itu hanya akan terjadi ketika kita bersedia melakukan bagian kita. Bukan seberapa banyak yang kita tahu, seberapa banyak yang kita dengarkan, tetapi seberapa banyak yang kita mau berkomitmen untuk melakukan. Saya berkali-kali saya katakan, saya ada hari ini semua karena anugerah Tuhan ya pasti, semua karena kebaikan Tuhan, itu semuanya karena kasih segala macam gitu ya, kebaikan Tuhan, sebutlah apapun itu. Tetapi kalau saya tidak lakukan bagian saya, berjuang untuk mempertahankan semuanya dengan komitmen, dengan tindakan praktek pada saya, menjaga persekutuan, selalu memuji Tuhan, selalu meneguhkan hati untuk percaya, untuk berharap, untuk baca firman, merenungkan, nggak bisa, karena harus ada kerjasama antara Roh Kudus dengan kita sendiri. Jadi bayarlah harga untuk itu. Bahkan yang terbaru saya katakan terobosan untuk meningkatkan kapasitas rohani saya adalah meningkatkan kapasitas doanya gitu ya. Jangan cuma berdoa untuk pokok-pokok doa, lebih lagi dari situ. Itu akan di alam yang terlihat, di spiritual realm, itu akan kita rasakan, itu ternyata menyumbang pada kekuatan, pada kebugaran kerohanian kita, sehingga kita bisa tetap kuat dalam mengikut Tuhan. Kita tidak menjadi lemah gitu ya. Ini yang saya mau sampaikan kepada kita. Udah tahu detailnya apa yang kita harus lakukan, tinggal kita mau bangkit apa enggak, kita mau berkomitmen dan bayar harga apa enggak gitu ya. Ini saja yang saya mau bagikan untuk kita semuanya. Tetap bersemangat par ya. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.